Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Wisma Bakri, Jakarta ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak jamaah di sini yang insya Allah masih istiqomah gitu ya, sholat berjamaah. Nikmatnya sholat berjamaah itu ya selalu kita bisa rasakan ketika kita semua sedang sujud, ketika kita semua sedang mengisi otak kita dengan darah dan oksigen dari jantung kita. Karena tidak semua bagian otak bisa menerima darah dan oksigen yang sempurna. Bagian paling atas ini tidak dapat diisi dengan darah dan oksigen dari jantung kecuali dengan bersujud. Oh, itu ada ilmunya, yaitu Dr. Aisyah Dahlan itu yang tahu. Nah, alhamdulillah sekarang hari ini saya bisa hadir di Masjid Wisma Bakri ini untuk sharing-sharing ya. Sekalian jualan buku boleh Pak ya? Ini ada buku nih. Saya menyusun buku ini dari 2018 hingga 2020. Baru 2024 ada penerbit yang berani terbitin. Ketika beberapa penerbit saya kasih, bahkan penerbit yang sudah cukup kondang saya kasih nggak berani terbitin katanya. Wah, ya qadarullah, akhirnya tanggal 15 September kemarin kita sudah terbitkan. Bapak-bapak nanti kalau yang mau beli bisa beli di depannya. Kenapa saya membuat buku ini? Karena ketika saya memeluk Islam tahun 2014 saya menemukan di dalam kitab saya memang ternyata banyak yang namanya kontradiksi gitu, ya. Dengan nalar yang sehat, apakah boleh yang namanya kitab suci ada kontradiksinya? Kira-kira gitu ya pertanyaan kita semua ya. Bapak Ibu, nggak ada ibu ya di sini ya? Ada ibu nggak? Ada ya. Bapak Ibu di sini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin di sini sekarang semua sudah akrab dengan Quran ya. Kita insya Allah tiap hari baca Quran. Ketika kita baca Quran, mungkin ada Quran yang ada terjemahannya atau mungkin yang ada asbabun nuzulnya ya. Ketika Bapak Ibu baca, ada terjemahan, ada asbabun nuzul, ada pernyataan atau catatan begini misalnya. Ayat Al-Fatihah misalnya nih ya, nauzubillah ya. Ayat ketiga misalnya, itu pasti tidak asli gitu. Gimana Pak rasanya Pak? Kalau kita melihat Quran ada catatan kaki seperti itu, kira-kira rasanya gimana? Pasti kita gundah gulana ya, galau gitu kan, pasti kan cari tahu bener apa enggak nih gitu. Kalau ternyata terbukti benar, gimana rasanya? Tambah lagi ya. Begitu juga yang saya rasakan ketika saya dulu mempelajari ulang kitab saya yang ternyata di dalamnya banyak kontradiksi dan banyak ayat yang tidak otentik gitu. Nah, itu terjadi kira-kira saya mempelajari ulang tuh tahun 2012 kira-kira ya. Saya cari tahu buktinya, bener nggak nih ayat tidak asli gitu. Saya cari tahu, ternyata ketemu buktinya malah di kalangan Kristen sendiri. Tidak ada bukti malah di luar Kristen, malah buktinya ada di dalam Kristen sendiri. Ternyata karena memang di dalam kekristenan itu memang di dalam menerbitkan kitab mereka itu memang ada dua aliran gitu. Ada aliran yang konservatif apa adanya, ada aliran yang namanya aliran kritik teks gitu. Jadi kitab-kitab mereka tuh sebenarnya terbagi dua. Yang satu konservatif, yang satu kritik teks. Yang konservatif itu mau ayat palsu, mau ayat tidak asli, mau ayat tambahan, mau ayat sisipan, bahkan mau ayat pinjaman tapi nggak dibalik-balikin gitu ya. Itu semuanya ada di dalam kitab itu ya, di dalam kitab-kitab itu. Tapi juga ada aliran-aliran yang menerbitkan kitab suci, tapi di dalamnya kalau mereka tahu bahwa ini ada ayat yang tidak asli, itu mereka tidak masukkan, mereka keluarin gitu, karena mereka menerjemahkan dari manuskrip-manuskrip yang paling dekat dengan narasumber. Misalnya contoh kalau dalam Kristen di Perjanjian Baru itu kan tokoh utamanya sebenarnya ada dua nih. Yang pertama yang kita kenal dengan sebutan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Satu lagi adalah Paulus atau yang menyebut dirinya Rasul Paulus gitu ya. Nah, yang kalangan
Kristen yang menerbitkan kitab yang mengikuti aliran kritik teks itu mereka menerjemahkan dari dokumen-dokumen yang lebih dekat dengan narasumbernya. Contoh misalnya, kita tahu Nabi Isa Al-Masih kan hidup kira-kira di abad pertama Masehi, ya kan? Diangkat mungkin kira-kira kurang lebih tahun 30 Masehi. Nah, dokumen-dokumen yang paling lengkap, yang masih bisa diketemukan, yang masih bisa disimpan oleh manusia, itu baru ada di abad keempat. Ada yang namanya Codex Sinaiticus, ada yang namanya Codex Vaticanus, ada yang namanya Codex Alexandrianus. Itu 3 kodeks yang paling lengkap, yang ditulis kira-kira di abad keempat, yang masih bisa disimpan manusia. Ya, sekarang masih ada tuh. Yang Vaticanus ada di mana? Vatikan. Ya. Yang Sinaiticus kalau nggak salah ada di Inggris kalau nggak salah. Tapi dari semua itu, yang dokumen yang paling dekat dengan narasumber itu banyak ayat yang tidak dimuat gitu, tidak ada gitu. Belakangan abad ke-7, abad ke-8, abad ke-10, abad ke-16 baru ada ayat-ayat yang ditambahkan. Apa kira-kira yang ditambahkan? Yang ditambahkan ternyata itu yang dianggap sebagai doktrin daripada Trinitas, doktrin daripada kekristenan itu yang baru masuk, istilahnya kalau istilah akademis itu merayap gitu, merayap atau menyusup gitu lah ya, masuk ke dalam kitab suci. Nah, saya dapat buktinya malah dari kalangan mereka sendiri. Saya tunjukin di sini nih. Nah, ini ada Bible nih ya. Saya sebutnya Bible. Bapak Ibu jangan sebutin ini Alkitab ya. Karena apa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, ya kan? Nah, kalau yang kitab atau yang disebut dengan kitabnya jamaah atau jemaat di gereja, yang mereka bawa-bawa itu yang ini. Bayangin bedanya tebalnya. Jauh ya. Jadi kalau yang ini isinya hanya ayat-ayat saja ya. Kalau yang ini selain ayat juga ada tambahan apa, catatan kakinya. Catatan kaki itu bisa menerangkan tentang seperti kayak asbabun nuzulnya gitulah, atau mungkin ada tafsirnya. Bayangin, jadi kalau jemaat yang di gereja ke gereja tuh setiap minggu bawa ini, dia tidak akan tahu ayat itu asli atau tidak kalau tidak baca ini gitu. Ya. Nah, di ayat ini, di Bible ini, dari seluruh Bible yang bisa dikatakan sebagai bukti ya ada ayat yang mengajarkan Trinitas, itu cuma 1 ayat gitu. 1 ayat itu yang ternyata malah tambahan. Nah, saya bacakan ya di sini ayatnya ya. Ini mohon maaf sebelum saya lanjutkan nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nih mohon dicatat bahwa kita hari ini mendengar kajian tentang kitab orang, ini tujuannya bukan kita mau jadi Kristen atau Katolik ya. Bukan ya. Kita mungkin belajar ini, kajian ini, belajar untuk apa? Untuk membentengi akidah kita sebagai umat Islam. Ya, itu tujuan utamanya. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah atau tidak bisa dimurtadkan. Masih ada nggak Pak upaya-upaya pemurtadan? Benar, masih Pak? Di mana Pak? Kalau ada pengen saya datangin untuk misionaris. Masih ada ya, masih ada kan, banyak. Dan kita mungkin tidak pernah lihat gitu ya, mungkin di daerah-daerah yang kita tidak sangka-sangka, ada yang di pasar, ada yang di mall, ada yang di minimarket, bahkan di segala tempat, di tempat pendidikan, di rumah sakit, itu masih ada. Oke. Jadi tujuan kita mengetahui ini bukan juga untuk menjelek-jelekan atau untuk memusuhi umat Kristen di Indonesia, bukan ya, sama sekali ya. Saya hanya memberikan kajian secara teks. Masalah ini kepercayaan saudara-saudara kita yang lain itu adalah hak mereka. Setiap warga negara di Indonesia itu dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau ada pihak-pihak ya yang mencoba memurtadkan umat Islam kan paling besar di Indonesia kan, di seluruh dunia mungkin masih nomor 1 atau nomor 2 lah. Itu kan apa namanya? Sangat menggiurkan gitu buat mereka. Karena memang mereka diperintahkan untuk mencari orang untuk masuk agama mereka, termasuk jemaatnya gitu. Nanti ada perintahnya di sini saya bisa sebutkan. Nah, jadi tujuan kita belajar ini bukan untuk
memecah belah persatuan negara Republik Indonesia, bukan sama sekali ya. Bukan juga untuk memerangi mereka, bukan. Kita diperintahkan untuk tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, betul kan ya? Nah, jadi tujuannya ini hanya khusus tujuan berdasarkan teks. Masalah ini dipercaya oleh saudara kita yang lain, itu hak mereka. Kita tidak boleh ganggu. Kita tetap harus bertoleransi. Toleransi dalam hal apa? Ibadah, bukan dalam hal akidah. Akidah kita sama sekali tidak boleh bertoleransi, oke? Makanya saya kasih tahu ini supaya akidah kita terjaga dan dapat dibentengin dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya, saya lanjutkan. Ayatnya yang disebut dengan doktrin Trinitas itu cuma satu di dalam Bible setebel ini. Ya, ayatnya itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini yang disebut dengan Trinitas, gitu ya. Yang paling mewakili Trinitas yaitu ayat ini. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini saya harus tunjukkan juga ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Ini ada ayatnya yang saya garis bawah ini. Ini ada catatan kakinya nih di bawah nih, yang saya garis merah nih ya. Kelihatan ya Pak ya? Saya bacakan nih. Atau ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Ada yang mau baca nggak? Nggak apa-apa Pak, nggak usah bismillah aja pokoknya. Oke, saya bacain aja ya. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat ya. Bagian ini atau ayat ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ini yang ngomong ini loh Pak, disisipkan nih ya. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli Bapak? Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Jadi ketika ada sebuah kitab yang dianggap kitab suci, terus ada ayat-ayat yang disisipkan, buat saya waktu itu ketika saya tahu ini, buat saya akhirnya saya bilang ini bukan kitab suci kalau begitu. Ya, namanya suci apa sih Pak? Kan tidak ada campur tangan manusia gitu ya. Kita Quran tahu bahwa di dalam Quran semuanya itu insya Allah adalah kalamullah, adalah firman Allah. Tidak ada sabda Rasul di situ, nggak ada kan? Yang ada misalnya cerita-cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam, itu adalah Allah sendiri yang sedang menceritakan gitu, ya, untuk kita semua, untuk menjadi pelajaran buat kita, untuk menjadi tanda buat kita. Nah, ketika ada ayat-ayat seperti ini yang ternyata dikatakan pasti tidak asli, bagaimana? Nah, mungkin bapak-bapak kan sering mendengar kata Trinitas gitu kan. Trinitas tadi kan di sini disebutkan ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini yang dianggap sebagai anak atau Yesus ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam difitnah nih, kalau buat kita nih, difitnah menjadi Tuhan gitu dalam kepercayaan Kristen. Orang Kristen meninggikan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini setinggi-tingginya mempunyai sifat ilahi gitu. Jadi kalau dikatakan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Enggak. Alhamdulillah nggak paham. Oh, kalau paham bahaya loh malah. Ya, nanti lanjut nih Pak. Bapa Maha Kuasa. Ini iman mereka ya. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Gimana Pak? Siapin bodrek Pak kalau gitu. Ya, tapi ini adalah iman mereka, ini adalah akidah mereka. Kita tidak perlu ganggu ya. Tapi yang hanya ingin saya tunjukkan adalah ternyata doktrin itu adalah doktrin belakangan gitu. Doktrin yang baru, istilahnya baru masuk. Bahkan kalau saya punya satu kitab yang namanya New International Version, ini yang mengikuti aliran kritik teks.
dia berani mengatakan bahwa ayat itu tidak ada di dokumen-dokumen lama sebelum abad ke-16 gitu. Nanti ada kalangan lain yang bilang tidak ada sebelum abad ke-10 gitu. Ya, pokoknya jauh lah. Nah, kalau abad 10 aja kan berarti udah 1 milenium dari Nabi Isa alaihissalam gitu, 1000 tahun gitu, bayangkan. Jadi kalau kita perhatikan, kita simpulkan, berarti ada yang namanya agama, juga ada yang namanya apa? Pemikiran agama, betul kan? Pemikiran agama ini yang tadi dikatakan disisipkan, yang tadinya dibilang catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan menjadi apa? Menjadi ayat. Berarti apa? Ada pemikiran agama yang dijadikan agama. Ini yang terjadi di dalam kitab mereka, gitu ya. Masih banyak ayat-ayat yang seperti itu, tidak cuma satu, ya. Kalau yang di Perjanjian Baru yang saya tahu aja ada belasan, di Perjanjian Lama juga begitu. Nah, saya di sini mungkin tidak jelaskan apa namanya, karena waktunya juga mepet ya. Saya mungkin tidak jelaskan sejarah dari terbentuknya kitab ini. Tetapi yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak adalah selain daripada ada atau banyak ayat-ayat yang tidak otentik di dalam kitab ini, ternyata juga banyak kontradiksinya. Di dalam kitab mereka itu terbagi menjadi 2 bagian, ya. Kalau yang ada indeks hitam ini namanya Perjanjian Lama. Nah, ini indeksnya hitam nih, ya. Kalau yang indeksnya warna merah ini disebut dengan Perjanjian Baru. Oke. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di dalam kitab Perjanjian apa namanya baru aja, ini kita bisa bagi lagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama itu adalah 4 kitab yang namanya gospel, ya. Kita sering mendengar Injil. Nah, jadi kalau kita sebut kitab ini jangan sebut Injil. Karena apa? Karena yang disebut Injil oleh orang Kristen di sini ini sudah dipastikan bukan tulisan daripada Yesus sendiri. Sudah dipastikan bahwa ini bukan tulisan murid-murid Yesus sendiri. Yang menulis ini adalah orang-orang yang tidak diketahui namanya siapa, dan juga ternyata yang menulis ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Ini menurut kalangan mereka sendiri, ya, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri. Jadi yang menulis ini bukan orang-orang saksi mata langsung, dan juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Berarti artinya orang-orang yang menulis ini orang-orang yang bukan atau tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus, ya, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus gitu. Ibaratnya tidak pernah ngopi bareng lah sama Yesus gitu. Ya. Nah, yang bagian terakhir di sini ini adalah yang dianggap sebagai surat-surat dari Paulus. Nah, Paulus itu adalah diceritakan tadinya dia adalah warga negara Romawi, tapi dia orang Yahudi. Nah, orang Yahudi blaster gitu. Ayahnya suku Benyamin dari Israel, kemudian ibunya dari Tarsus Yunani. Dia sempat menjadi warga Romawi, dan kerjaannya dia mengejar-ngejar pengikut Yesus, dipenjara, dibunuh dan segala macam, sampai akhirnya pada suatu peristiwa dia sedang melakukan perjalanan ke Damsyik, diceritakan di sini, ya. Dia melihat cahaya dan mendengar suara. Katanya itu adalah suara Yesus. Setelah itu dia mengaku bertobat dan menjadi pemberita tentang Yesus. Tapi yang dia beritakan itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di sini. Gitu, ya. Di kajian saya sudah sering saya bahas. Nah, maksud saya gini tadi, ketika saya membelah ini menjadi 3 kelompok, yang di dalam 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam sini aja ternyata banyak kontradiksi. Kenapa? Karena dari 4 kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang ditulis duluan menurut kalangan mereka sendiri nih, ya. Ternyata yang ditulis dulu nih yang Markus. Kira-kira ditulis tahun 65 Masehi. Kemudian 10 tahun kemudian baru yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Ya. Baru yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, dari 4 ini, karena yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus, otomatis yang di Matius ini dia ada kira-kira 80% isinya dari Markus. Yang Lukas kira-kira 60% dari Markus. Ya. Jadi ketika Matius dan Lukas
penulis kitab itu menyadur dari Markus, mereka menyadur dan sekaligus menambah-nambahkan. Setelah itu ditambah lagi dengan satu sumber yang disebut dengan Q. Q itu adalah singkatan dari Quell. Quell itu adalah dalam bahasa Jerman artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Nah, jadi di dalam 3 kitab yang disebut dengan Gospel itu ternyata ceritanya bercampur, sumbernya dari Markus, sumber dari Q, makanya banyak kontradiksi. Yang Yohanes, dia menulis dari sumber dia sendiri dan gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan yang 3 kitab pertama. Orang Kristen menyebut 4 kitab ini dengan sebutan Injil. Ya, kita sering membaca di dalam Quran ada Injil juga. Injil di dalam Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Betul? Setuju ya? Kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu, bukan wahyu pemain bola ya. Wahyu yang diterima oleh Nabi itu bentuknya seperti apa? Kan adalah pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh nabinya gitu ya, di dalam kolbunya gitu. Yang dia beritakan atau diajarkan kepada umatnya itu adalah wahyu yang disampaikan kepada suatu kaum atau umat tertentu gitu kan. Tetapi apakah yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam ini menulis sendiri kitab Injil berbentuk mushaf begini? Pernah baca Pak? Tidak pernah ya? Atau apakah pernah baca Hawariyun yang menulis kitab Injil? Tidak pernah baca juga ya? Dan apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran pernah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah baca? Tidak pernah ya? Berarti kalau tidak pernah, terus ada yang nanya. Karena Quran kan menyebutkan bahwa di Quran surat Al-Baqarah 79 kan mereka merubah-rubah firman Allah dan juga mereka mengaku itu berasal dari Allah gitu kan. Kalau ada yang nanya, kalau memang kitab ini dianggap sudah dirubah, terus aslinya mana gitu. Ya kan? Tadi kan saya bilang Injil termasuk Zabur, termasuk Taurat itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau nabi-nabinya sudah meninggal atau sudah diangkat, kemana wahyunya? Yang ikut dengan nabinya begitu kan. Yang disebut wahyu tadi kan tidak disebutkan ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam, ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Yang paling jauh yang bisa kita imani yang disebut dengan Taurat itu paling hanya batu ya, loh batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau turun dari Gunung Sinai setelah menerima firman Allah. Dia melihat Bani Israel sedang berbuat syirik, menyembah patung sapi berhala, batu itu dipecahkan. Paling jauh yang namanya Taurat yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan hukum-hukum untuk Bani Israel. Nah itu yang disebut dengan apa? Kitab. Jadi kitab di dalam Quran artinya tidak harus berbentuk buku begini gitu. Memang salah satu artinya adalah wahyu yang dibukukan. Tetapi selain kitab atau mushaf, kitab juga artinya bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah gitu, dari Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu kaumnya, salah satu umat maksudnya. Nah, jadi ketika nabi-nabi sudah nggak ada, kemana kitab-kitabnya atau hukum perintahnya? Hukum, perintah, dan ketetapannya tetap tinggal di bangsa Israel, ya. Tetapi yang disebut dengan kitab ini ya nggak ada. Namanya wahyu ya sudah ngikut dengan nabinya, gitu. Nah, yang diterima oleh bangsa Israel itulah kemudian yang ditulis menjadi kitab mereka. Tetapi kan itu yang sudah dirubah-rubah, gitu. Yang asalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya diberikan kepada bangsa Israel, sama bangsa Israel ini mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun setelah itu baru ditulis. Nah, kitabnya orang Israel itu yang ini. Kitab orang Israel itu namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, ini ada 3 kelompok kitab yang disebut dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa yang dianggap sebagai 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin, Pak ya. Kemudian nanti ada kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya.
Nanti ada lagi kitab yang namanya kitab Ketuvim, yaitu tulisan daripada orang-orang bijak atau tulisan nabi-nabi. Ada Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Nah, 3 kelompok kitab tadi itu yang menjadi kitab Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Awalnya disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, sebelum ada Yesus. Nah, ini yang secara singkatnya itu dipakai oleh Kristen menjadi perjanjian lama ini. Ya, dari sini menjadi ini. Nah, menjadi separuhnya kitab Kristen nih, yang ini. Cuman melalui, ini kan Ibrani, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab ini. Ini namanya kitab Septuaginta. Ya, ini isinya adalah kitab ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Setelah ini menjadi bahasa Yunani, barulah ini ditambahkan dengan kitabnya orang Kristen sendiri menjadi ini, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang Yahudi menulis kitab, yang berhak menafsirkan siapa harusnya? Ya orang Yahudi ya, rabi-rabinya kan. Tetapi kitab ini setelah menjadi ini itu diresensi, ditafsir ulang, dikritik terjemahannya, ya. Sehingga ketika menjadi separuh kitabnya orang Kristen, ini dianggap seolah-olah sedang berbicara tentang Yesus di sini, gitu. Jadi seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini, gitu. Ya, istilah mereka tuh dinubuatkan, gitu. Ya. Jadi seolah-olah ini sedang berbicara tentang Yesus di sini. Nah, makanya dipakai oleh Kristen. Kalau ini dibuang, tidak dipakai oleh orang Kristen, tidak akan ada Kristen. Ya. Karena mereka sudah membuat kerangka bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan oleh kitab ini, sehingga ini harus dibawa kemana-mana, harus ditempel dengan kitab Kristen di sini, gitu. Ya, ini yang terjadi di kitab mereka. Nah, ternyata baik yang ini maupun kitab yang Kristen itu ternyata juga banyak kontradiksi. Kontradiksinya itu bukan 1, 2, atau 3 gitu ya, ratusan ya. Dari kira-kira 700 kontradiksi yang saya tahu, itu saya saring, akhirnya menjadi ini. Jadi sisanya totalnya sebenarnya 275 kontradiksi yang saya saring ya, yang sudah tidak bisa direkonsiliasi lagi gitu lah. Kalau yang lain-lain, yang sisanya yang saya tinggalkan itu mungkin karena ada perbedaan unit-unit satuan misalnya. Contoh kalau zaman sekarang kita menghitung menggunakan satuan air liter gitu ya. Kalau di Amerika galon misalnya kan. Kalau orang Yahudi zaman dulu pakai satuan air itu dengan sebutan bat. Bat itu sekian galon gitulah. Nah, jadi yang seperti itu karena ada perbedaan satuan-satuan, makanya itu tidak saya masukkan. Tapi kalau yang kontradiksinya itu misalnya contoh begini, Raja A, ya ayat ini bilang matinya karena sakit, yang ayat ini bilang karena dibunuh, gitu. Itu kontradiksi, orangnya sama tapi kejadiannya beda gitu. Itu yang saya saring, kira-kira 275 ayat. Ketika saya mau jadikan buku, ternyata di sini ada aturan. Kalau mau mengutip ayat ini untuk komersial, tidak boleh lebih dari 500 ayat gitu. Kalau untuk non komersil boleh maksimal 1000 ayat. Karena saya dapat 275 kontradiksi dan satu kontradiksi itu bisa melibatkan harus mengutip beberapa ayat, jadi kan saya pasti akan melanggar ini, ya kan? Kalau saya jadiin satu buku pasti saya dituntut sama mereka nih. Makanya bukunya saya pecah-pecah dari 275 menjadi volume 1, volume 2, volume 3 gitu ya. Nah, ini adalah volume 1. Volume 1 isinya 85 kontradiksi. 85 kali, saya akan membandingkan dalam bentuk tabel, Pak. Jadi ketika satu isu saya mereferensikan kepada 4 kitab, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan udah 4 ayat minimal. 85 kali 4 udah berapa? Udah hampir 500 juga ya. Nah, makanya saya buat satu volume. Ketika kita bisa melihat ada sebuah kontradiksi yang tidak bisa direkonsiliasi lagi,
Berarti apakah kita bisa menganggap ini sebagai firman Tuhan gitu? Apakah kita bisa menganggap ini sebagai kitab suci? Nah, itu ya. Makanya itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang kontradiksi dalam kitab mereka, ada dalam buku saya. Ini adalah volume 1, nanti segera menyusul volume 2 dan volume 3. Insya Allah mohon doanya. Ini karena waktunya saya jadi ngeliatin jam terus, jadi kurang bebas kayaknya ngomongnya nih. Belum terlalu lepas ya. Ini kita ada waktu tanya jawab, Ustaz? Boleh? Kita selesai jam 1 kurang 10. Berarti tanya jawab cuma tinggal tersisa waktu 12 menit. Ya, boleh kita sekarang serahkan kepada jamaah di sini, mungkin yang mau bertanya silakan. Ini berdengung ya, Ustaz. Ininya. Silakan, ada yang mau bertanya?